Perjanjian Renville kemenangan palsu atau pengkhianatan besar. Yuk kita bahas bersama kelompok 7 yang akan membahas tentang Perjanjian Renville yang berisikan anggota saya Aidinda Suci Prasasti serta teman-teman saya Amelia Azahra, Anita Oprianti, dan ada Kayla Azalia. Yuk simak pembahasan dari kelompok 7. Latar belakang Perjanjian Renville. Setelah Jepang menyerah terhadap sekutu, bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaan 17 Agustus. Namun kabar yang terdengar kemerdekaan Indonesia tidak begitu saja diakui. Belanda datang kembali untuk menduduki Indonesia dengan menumpang kapal Inggris yang seharusnya bertujuan mengakui kemerdekaan Indonesia. Momentum inilah yang kita kenal dengan agresi militer Belanda I. Agresi militer Belanda I adalah operasi militer Belanda di Jawa dan Sumatera terhadap Republik Indonesia yang dilaksanakan pada 21 Juli sampai 5 Agustus 1947. Agresi yang merupakan pelanggaran dari Persetujuan Linggajati ini ditentang oleh dunia internasional melalui Dewan Keamanan PBB yang diusulkan India, Australia, dan negara Liga Arab. Pada 25 Agustus 1947, Dewan Keamanan membentuk suatu komite untuk menengahi konflik antara Indonesia dan Belanda. Komite ini awalnya hanyalah sebagai Committee of Good Office for Indonesia, yang berarti Komite Jasa Baik untuk Indonesia, dan lebih dikenal sebagai Komisi Tiga Negara atau KTN. KTN beranggotakan Australia yang dipilih oleh Indonesia, Belgia yang dipilih oleh Belanda, dan Amerika Serikat sebagai pihak yang netral. Hal inilah yang akan menyebabkan terjadinya Perjanjian Renville. Dengan melalui proses yang sangat panjang, akhirnya perjanjian pun dicatat pada tanggal 17 Januari 1948. Adapun isi dari perjanjian itu adalah: pertama, pembentukan Republik Indonesia Serikat atas zaman Seger. Yang kedua, Republik Indonesia merupakan negara bagian dalam. Yang ketiga, Belanda tetap menguasai seluruh Indonesia sebelum terbentuk. Yang keempat, wilayah Indonesia yang diakui Belanda ada Jawa Tengah, Jakarta, dan Sumatera. Yang kelima, wilayah kekuasaan Indonesia dengan Belanda dipisahkan oleh garis demarkasi. Yang Van Mox. Yang keenam, tentara Indonesia ditarik mundur dari daerah-daerah kekuasaan Belanda, Jawa Barat dan Jawa Timur. Dan yang ketujuh, akan dibentuk unit Indonesia Belanda dengan kepala lain. Yang keenam, akan diadakan atau semacam referendum pemufakatan suara untuk menentukan nasib wilayah dalam konstitusi. Yang kesembilan, akan diadakan pemilihan umum untuk membentuk Dewan Konstituen. Tokoh-tokoh yang terlibat dalam Perjanjian Renville dari delegasi Indonesia itu diketuai oleh Amir Syarifuddin. Wakil ketuanya ada Mr. Ali Sastroa Mijojo dan Agus Salim. Anggotanya ada Dr. Lemena, Mr. Latuhar Heri, Kolonel TB Simatupang. Dari delegasi Belanda diketuai oleh Raden Abdul Qadir Wijojo Atmojo. Anggotanya ada Van Vredenburg, Dr. P.J. Koch, Mr. Dr. Somokiel. Mediator PBB-nya itu diketuai oleh Frank Graham. Anggotanya Paul Van Zielen dan Richard Kirby. Perjanjian Renville ditandatangani antara Indonesia dan Belanda di geladak USS Renville yang berlabuh di Jakarta dari 8 Desember 1947 sampai 17 Januari 1948. Dampak bagi Indonesia yang pertama, Indonesia terpaksa menyetujui dibentuknya Republik Indonesia Serikat atau RIS melalui masa peralihan. Sebelum Republik Indonesia Serikat terbentuk, Belanda berdaulat penuh atas seluruh wilayah Indonesia. Yang kedua, Indonesia kehilangan sebagian besar daerah kekuasaannya. Selain itu, wilayah RI makin sempit dan dikurung oleh daerah-daerah kekuasaan Belanda. Yang ketiga, pihak RI harus mengambil pasukannya yang berada di daerah kekuasaan Belanda dan kantong-kantong gerilya masuk ke daerah RI. Yang keempat, timbulnya reaksi kekerasan di kalangan pemimpin RI yang mengakibatkan jatuhnya kabinet Amir Syarifuddin karena dianggap penjual negara ke Belanda. Yang kelima, perekonomian Indonesia diblokade oleh Belanda.